Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini ada yang mau gue sharing lagi seputar variasi motor ya, atau aksesoris tambahan, yaitu review tentang pemasangan alarm remote seperti ini di motor Honda Beat terbaru ya, 2022 all new Beat, yang headlampnya ini udah lampu LED ya. Nah, di sini gue mau review untuk fitur-fitur yang ada di remote alarm ini. Remote alarm ini remote yang gue pakai merek HD, gue beli di online shop. Ini harganya menurut gue cukup murah meriah, tapi fiturnya boleh lah ya. Untuk harga di bawah 200 nih menurut gue cukup recommended banget. Nah, untuk cara perangkaiannya sendiri di motor Honda Beat ini udah gue buat videonya ya. Pemasangan gampang banget untuk di motor Honda Beat ini, nggak pakai ngupas kabel motor, nggak pakai motong apalagi, dan nggak perlu relay tambahan. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi, di situ video untuk tutorial cara perangkaian remote alarm ini. Oke, untuk sekarang gua akan ulas dari fitur-fitur yang ada di remote-nya ini, fitur apa aja. Oke, dimulai dari fitur untuk tombol yang pertama sama yang kedua ya, atas sama bawah ini ada gembok tertutup sama gembok terbuka. Yang gembok tertutup dulu ini untuk mengaktifkan mode alarm. Jadi saat ini dipencet sekali, motor ngeluarin bunyi sirine sekali, ini mode getar aktif. Jadi kalau motor terkena guncangan sekali, dia suaranya kayak gitu. Kalau kena lagi dalam jangka waktu yang pendek, suara sirinenya lebih panjang. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau ada suaranya, ini bisa di silent dengan cara ini, yang gambar gembok tertutup ini dipencet, ditahan kurang lebih 2 detik lah, sampai sennya berkedip ya. Sorry tadi mungkin agak kurang jelas dari samping nih. Ini ditahan, ini tanpa ada suara. Jadi kalau kena guncangan nggak ada suara sirine, dia hanya ada kedipan lampu sen depan dan belakang ya. Sekali lagi, ini untuk silent mode ya. Di mode ini juga sekaligus fitur anti letter T ya. Jadi kalau misalkan gembok ini, gembok yang tertutup maksudnya, dipencet sekali ataupun pakai mode silent, ini mengaktifkan pengaman motornya. Jadi kalau misalkan ya motor ada yang mau bobol kontaknya, atau dicoba pakai kontak aslinya sekalipun, ini saat kontak di on, dia akan ngeluarin sirine ya, walaupun pakai alarm mode silent. Kalau kontaknya ada yang bobol kayak gini, alarm bunyi, ini mesin nggak akan bisa dihidupin. Di selah pun juga sama. Lampu sennya berkedip terus. Nah, ini kalau masih berkedip gini, masih alarm masih aktif. Ini sampai dimatiin dari remote. Nah, ini udah mode normal ya. Jadi ini bisa dinyalain dari kontak motornya sekarang. Nah,
Nah, lalu ini juga bisa matiin dari remote ya. Meskipun tadi kan nyalain ini dari kunci kontaknya ya, langsung. Ini untuk yang bawah matiin. Nah, tapi kalau ini dimatiin dia langsung bisa dinyalain lagi dari sini. Normal lagi. Nah, untuk yang lebih amannya ya ini gua hanya menjelaskan fitur ya, amit-amit cabang pohon gitu ya. Kalau sampai ini hal terjadi ya, jangan sampai ya. Tapi ini gua hanya ngasih penjelasan aja. Ini ada fitur yang namanya anti penodongan gitu ya. Misalnya seandainya di jalan kita ditodong gitu ya, jangan ngasih perlawanan, serahin aja motornya. Yang penting ini terpisah remote alarm ini. Jadi kalau yang udah pasang remote alarm kayak gini, usahakan jangan digantung di sini nih, dibarengin sama kuncinya gitu ya. Tapi bisa dimasukin ke kantong celana atau digantung di sini nih kalau gue biasanya nih. Ya, untuk gesper ya, disatuin gini kan, ngegantung dia ada gantungannya. Nah, karena kenapa? Yang seperti yang tadi gue bilang, di sini ada fitur anti penodongan. Seandainya misalkan ini dalam keadaan normal ya, mesin motor nyala terus di jalan kita ditodong gitu ya, langsung cari bantuan, tinggalin motornya dan pencet tombol yang ini nih, yang atas. Kalau tadi kan ini cuma matiin doang, nanti bisa dinyalain lagi dari situ. Tapi kalau yang ini pencet, sirenenya langsung bunyi, mesinnya juga mati. Udah pasti ini nggak akan bisa dihidupin. Mati lagi ya. Sirene nyala, mesin mati. Ini walaupun dimatiin dari kontak ya, dinyalain lagi, bunyi lagi sebelum dimatiin dari remote. Ini udah mode normal. Lanjut ke fitur tombol berikutnya. Tadi ini yang dua udah ya, untuk menghidupkan dan mematikan alarm. Terus yang ketiga ini untuk starter, menghidupkan mesin dari jarak jauh. Jadi pencet ini 2 kali yang cepat, mesin motor akan nyala ya. Ini tanpa kunci kontak, ini speedometernya. Tapi saran sih gue, kalau masang remote alarm kayak gini, untuk fitur yang ini pakein untuk manasin mesin aja pagi-pagi gitu. Jangan dipakai untuk jalan, kayak misalkan ini udah bisa nyala nih, terus mau dipakai berangkat keluar motornya, jangan dipakai dari remote ya, karena nantinya itu bisa memperpendek umur modulnya gitu. Soalnya kan kabel-kabel alarm remote ini tipis-tipis banget ya, kecil-kecil banget dari bawaannya itu. Ya fitur starter ini hanya fitur tambahan lah ya, jadi jangan disamakan dengan yang model keyless yang aftermarket, itu kan harganya juga jauh banget ya. Kalau ini kan fitur utamanya adalah ya di tombol yang dua ini sih sebenarnya. Untuk remote alarm ini pengamannya yang ini. Ini untuk yang dua ini lebih ke fitur tambahan aja, aksesoris tambahan. Jadi kalau kayak gini untuk manasin aja supaya remote alarmnya lebih awet dipakainya. Nah, ini untuk matiin mesinnya, gambar gembok terbuka sekali pencet, mesin motor mati. Oke, dan ini untuk fitur tombol yang terakhir, yang paling bawah ini ada gambar lonceng ya. Jadi ini untuk fitur mode pencari. Seandainya kita ke mall-mall gitu ya, atau parkir motor di basement gitu ya, untuk nyari posisi motor ada di mana, bisa pencet tombol yang ini sekali, dia ngeluarin bunyi sirine dan lampu sennya berkedip ya pastinya. Depan belakangnya. Nah, tapi ada satu keunikan yang menurut gue beda dari merek yang lain, remote alarm ini untuk di merek HD ini. Untuk fitur yang lonceng ini, selain untuk mode pencari, dia juga bisa untuk mode lampu hazard. Jadi kalau tadi kan dalam keadaan kontak off ya, ini kalau kontaknya on,
Kita pencet tombol ini sekali, nggak ada sirine bunyi, tapi lampu sen ini ngedip empat-empatnya, depan sama belakangnya. Jadi ini mode lampu hazard ya. Ini kontak dalam keadaan on atau mesin dihidupin. Jadi kalau dipakai dalam keadaan mesin nyala gini, kita pencet ini sekali, dia mode lampu hazard ya, bukan mode pencarian yang ada suara sirinenya. Untuk matiinnya pencet lagi aja tombol loncengnya ini sekali, dia mati. Dan ini fitur yang terakhir yang ada di tombol gambar lonceng ini untuk setelan sensitif getaran ya. Jadi caranya ini, gambar lonceng ini dipencet, ditahan, ada bunyi bip 2, 3, 4 sampai 5. Nih coba yang satu. Jadi bunyi bip sekali, pencet ini gembok tertutup. Ini di level 1. Nah, jadi untuk di level 1 ini dia nggak terlalu sensitif, kena getaran dia agak keras baru bunyi. Nah kalau misalkan mau lebih sensitif, dipencet lagi, ditahan 2, 3, 4, 5, pencet sekali. Nah ini lebih sensitif, jadi kena sedikit tuh, sekali guncangan dia langsung bunyi. Oke, itu tadi ya seputar reviewnya untuk alarm motor merek HD yang dipasang di motor Honda All New Beat 2022. Untuk cara pemasangannya ini gampang banget, sekali lagi ada di deskripsi, silahkan teman-teman cek untuk link cara pemasangannya. Di motor Honda Beat ini nggak pakai ngupas kabel motor, nggak pakai motong apalagi ya, jadi hanya di jumper-jumper aja, terus juga nggak pakai relay tambahan. Jadi teman-teman juga bisa menerapkan sendiri perangkaian modul alarm ini di motornya masing-masing. Terus untuk belinya sendiri bisa di online shop ya. Menurut gue ini cukup recommended ya, di harga di bawah 200 tapi fiturnya lumayan lah ya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue share untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadikan referensi dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan di video gue kali ini. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.